Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Putri Ramadhani dengan NIM 110101250044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal nasional dengan judul Efektivitas Neurofeedback Training terhadap komunikasi dan stres pada anak autis yang diterbitkan dalam tabula rasa Jurnal Ilmiah Magister Psikologi tahun 2021. Nah, pembahasan dalam video ini akan berfokus pada tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kritik penilaian berdasarkan CASP. Ini dilatar belakangi oleh anak dengan gangguan autisme umumnya menunjukkan hambatan dalam dua aspek utama, yaitu kemampuan komunikasi serta pengelolaan stres atau cemas. Nah, keduanya ini berdampak pada interaksi sosial, kemampuan merespon lingkungan, dan kontrol emosi. Lalu, dalam perkembangan teknologi muncullah sebuah metode neurofeedback training, yaitu terapi berbasis pengaturan gelombang otak yang memungkinkan individu secara sadar untuk mengontrol aktivitas otaknya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah metode neurofeedback training ini dapat membantu meningkatkan komunikasi dan bisa mengurangi stres pada anak autis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan model one group pretest post test, tentunya tanpa kelompok kontrol, di mana sampel penelitian ini menggunakan satu anak laki-laki berusia 6 tahun dengan diagnosis autisme. Lalu untuk teknik pengambilan samplingnya, ia menggunakan purposive sampling dengan kriteria anak autis yang memiliki hambatan komunikasi dan stres yang cukup signifikan. Penelitian ini dilakukan tepatnya di Pusat Kajian Psikologi Magister Universitas Medan Area. Untuk intervensinya dilakukan sebanyak 48 sesi neurofeedback. Masing-masing sesi berdurasi kurang lebih 45 menit. Lalu untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan 4 instrumen, yaitu yang pertama EEG atau elektroensefalografi, yaitu untuk mengukur gelombang otak, delta, theta, alpha, SMR, dan beta. Yang kedua yaitu observasi langsung selama sesi terapi. Yang ketiga yaitu wawancara ibu subjek sebagai data kualitatif pendukung. Dan yang keempat yaitu asesmen berdasarkan DSM-5 untuk memastikan diagnosis ASD. Nah, analisis data ini dalam penelitian ini menghasilkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini adalah hasil skor dan grafik pengukuran gelombang otak anak autis melalui neurofeedback, sedangkan data kualitatifnya adalah hasil asesmen menggunakan DSM-5, hasil observasi, laporan, dan juga wawancara. Selanjutnya, hasil utama dalam penelitian ini, neurofeedback terbukti efektif meningkatkan komunikasi. Nah, ditandai dengan terjadinya peningkatan SMR dari 3Hz menjadi 5Hz yang menandakan peningkatan fokus dan juga atensi, di mana anak ini sudah mulai merespon panggilan, melakukan kontak mata, serta menunjukkan komunikasi nonverbal yang lebih baik. Selanjutnya yaitu neurofeedback efektif dalam menurunkan stres, di mana rasio keseimbangan otak kiri dan kanan turun yang awalnya dari 15% menjadi 3,5%. Dan ini menunjukkan penurunan stres pada fisiologis. Nah, perilaku emosional ini sudah lebih stabil, anak tidak mudah marah atau menangis seperti pada sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu hasil pendukung penelitian ini menunjukkan bahwasanya hasil observasi perilaku selama intervensi, anak sudah mulai dapat mengikuti instruksi sederhana. Yang kedua, anak tidak lagi menunjukkan gerakan berulang yang kuat dan frekuensi tantrum sudah mulai menurun. Nah, selanjutnya yaitu heteroanamnesa dari orang tua. Ibu melaporkan bahwasanya setelah dilakukannya neurofeedback training, anak sudah mudah lebih diatur, tidak mudah menangis ketika mainannya diambil, lebih tenang saat dilarang, dan reaksi emosionalnya lebih stabil. Selanjutnya, grafik perkembangan mingguan ini menunjukkan dari grafik komunikasi menunjukkan peningkatan yang bertahap dari minggu ke minggunya. Lalu untuk grafik stres menunjukkan penurunan yang konsisten selama sesi terapi dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih banyak subjek dan meneliti neurofeedback pada gangguan lainnya dan tidak hanya pada autisme saja. Yang terakhir yaitu kritik penelitian berdasarkan CASP. Yang pertama yaitu desain kuasi eksperimen one group pretest post test ini memang sudah cocok untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah intervensi. Tetapi desain ini tidak dapat memastikan kausalitasnya dikarenakan tidak adanya kelompok kontrol dan tidak bisa membedakan efek terapi dari faktor lainnya. Yang kedua yaitu peneliti menggunakan purposive sampling sesuai dengan tujuan penelitian intervensi. Namun, hanya melibatkan satu subjek saja sehingga tidak representatif
rentan bias, dan tidak memungkinkan generalisasi hasil ke populasi anak autis secara luas. Yang ketiga yaitu kombinasi data EEG, observasi, wawancara sudah memperkuat validitas triangulasi. Akan tetapi terdapat kelemahan, yaitu observasi tidak dijelaskan standarnya atau reliabilitas antar rater, dan wawancara hanya dilakukan dari satu pihak, yaitu dari pihak ibu, dan tidak ada cross check sama sekali dari terapis atau dari pengamat lainnya. Dan yang terakhir yaitu di dalam jurnal tidak mencantumkan ethical clearance atau komite etik yang mengesahkan penelitian ini. Ini juga menjadi salah satu kekurangan yang sangat penting, terutama karena melibatkan anak dengan berkebutuhan khusus. Kiranya itu saja review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.